Oke, baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini ya, di mata kuliah analisis kredit ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sore, Bu. Oke, baik, saya ambil gambarnya dulu ya sebagai absen juga, arsip buat saya ya. Oke, jadi yang saya anggap hadir yang ikut pada Zoom hari ini ya, dan itu akan saya cocokkan dengan mahasiswa yang hadir di Zoom ini ya. Oke, kita masuk ke mata kuliah pokok pembahasan kita. Gimana? Jelas? Ada yang tidak kelihatan? Jelas, Bu. Slide-nya jelas ya? Bu. Oke. Ya. Jelas, Bu. Kalau dari segi suara, bagus? Jelas? Jelas juga, Ibu. Oke, baik ya. Kita mulai ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Jadi pokok bahasan kita hari ini ya berkaitan dengan prinsip analisis 6C dalam hal mempertimbangkan pemberian kredit ya. Yang kedua terkait dengan aspek analisis kredit dan perhitungan kredit ya. Jadi adapun tujuan dari pembahasan ini ya diharapkan nanti adik-adik atau mahasiswa mampu atau dapat menganalisa dalam hal mempertimbangkan pemberian kredit kepada seseorang. Tetapi dalam artian seseorang ini luas ya. Jadi walaupun sesama teman, kalau kalian mau ngasih pinjaman ya bisa berdasarkan 6C ini. Ataukah mungkin meminjamkan ke orang lain juga boleh ya. Jadi bisa melihat ataupun menganalisa berdasarkan prinsip 6C nanti. Nah, untuk tujuan analisis kredit ya, di sini tujuannya untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah atau seseorang mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya ya. Nah, kalau misalkan si nasabah tadi ya sudah melakukan perjanjian kredit, sudah ada kesepakatan ya, itu biasanya dituangkan di dalam akad ya, tanda tangan perjanjian kredit. Sudah pernah lihat surat perjanjian kredit atau sudah pernah melakukan kredit? Ada yang sudah pernah kredit nggak? Belum, Bu. Iya, Bu. Belum ya? Belum. Oke. Iya, Bu. Jadi nanti kalau misalkan terjadi kesepakatan antara pihak bank dengan calon debitur itu akan dibuatkan surat perjanjian ya. Nah, kalau sebelum kita masuk ke prinsip 6C ya. Jadi 6C itu terdiri dari karakter, kapital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraint-nya. Ya, jadi ada 6C. Tetapi 6C ini ya sebelum kita masuk, sebelum kita bahas ya, ada yang perlu dilengkapi oleh si nasabah atau calon nasabah ya. Apa kira-kira yang perlu dilengkapi oleh calon nasabah? Masih ingat? Dokumennya, Bu. Dokumennya, Bu. Harus ada syarat-syarat untuk dokumen. Oke. Kalau dokumennya ada, apa-apa saja yang harus disiapkan oleh nasabahnya atau calon nasabah?
Masih ingat? Fotokopi NPWP, Bu. identitas Keluarga. atau akte nikah jika sudah menikah. NPWP, Bu. Lahir. KTP sama Oke. kakak, Bu. Jaminan, Bu. Terakhir, Bu. Oke. Slip gaji. Ya, apalagi masih ada satu yang belum disebut. Fotokopi buku diri. Memiliki penghasilan tetap, Bu. Memiliki penghasilan tetap. Ya, itu boleh kalau nasabahnya atau calon nasabah sebagai karyawan. Oke, baik. Ada lagi? Fotokopi buku tabungan berapa bulan terakhir, Bu? Oke. Print out rekening 3 bulan terakhir. Oke. Makasih atas jawabannya ya. Jadi saya luruskan sedikit dan kita simpulkan ya. Jadi kalau untuk dari segi dokumen nasabah yang harus disiapkan itu terdiri dari KTP ya, NPWP tadi teman-teman adik-adik sudah sebutkan ya. Tetapi untuk NPWP ini berlaku untuk nasabah yang pembiayaannya atau kreditnya itu 50 juta ke atas. Ya. Tetapi kalau pinjamannya di bawah 50 juta ya, itu boleh tidak pakai NPWP. Tetapi kalau pinjamannya melebihi 50 juta, NPWP-nya wajib ya, itu harus ada. Oke. Kemudian harus ada, tadi teman adik-adik sudah sebutkan, harus ada kartu keluarga, harus ada buku nikah, ya, harus ada apa lagi? Fotokopi Kartu. Kartu keluarga. Buku Akta kelahiran, Bu. ya. tabungan beberapa bulan. Fotokopi buku tabungan, Bu. Oke, print out rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir. Oke. Jadi itu yang adik-adik tadi sebutkan ya, salah satu dokumen atau data yang kita gunakan untuk menganalisa prinsip 6C tadi ya. Kalau tidak ada data yang tadi, kita tidak bisa menganalisa karena data-data yang tadi itulah yang menjadi dasar kita untuk menganalisa ya. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan di prinsip 6C-nya ya. Jadi berdasarkan persyaratan dokumen tadi, kita masuk ke prinsip 6C. Jadi 6C tadi ya, poin pertama itu adalah karakter ya. Karakter. Jadi karakter itu adalah keadaan ya, watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha ya. Jadi biasanya kan banyak orang, anggaplah kita dalam satu kelas ini kan ada beberapa orang ya. Dalam satu kelas kita ini ya, belum tentu semua karakternya bagus. Belum tentu semua karakternya sama. Ya. Belum tentu semuanya buruk ya. Pasti beda-beda karakternya ya. Nah, sama halnya pada saat kita menganalisa kredit ya, karakter calon nasabah itu juga berbeda-beda. Tidak semua sama. Ya. Tugas kita menganalisis karakter nasabah di sini adalah harus punya tekniknya, ya. Harus punya cara. Bagaimana caranya kita memperoleh informasi mengenai karakter calon nasabah tadi, ya. Misalkan, ya, kalau misalkan kita mau nih si A mengajukan kredit di salah satu perbankan misalkan. Pada saat dia mengajukan kredit, pasti bagian analisnya tidak tahu nasabah ini siapa ya. Karena baru bertemu pada saat si nasabah mengajukan kredit. Ya kan? Pada saat pengajuan kredit, ya, fungsi dari dokumen yang disiapkan oleh si nasabah tadi, itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan analisa. Ya kan?
Tadi ada KTP-nya. Oke, ada KTP. Pada saat nasabah mengajukan, ada pengisian. Ya, pengisiannya apa? Ada biasanya form aplikasi. Itu ada formulir aplikasi. Itu harus diisi, ya. Diisi dan ditandatangani oleh si nasabah. Apa-apa saja di dalam form tersebut dia isi biodatanya, ya, data nasabah. Data nasabah itu berdasarkan KTP-nya. Namanya siapa, ya, tempat tanggal lahirnya berapa, di mana, ya, alamatnya di mana, ya, itu tercantum di dalam KTP dan di form aplikasi. Itu dikonekkan, ya. Kemudian di form aplikasi itu, ya, harus juga diisi mengenai data pekerjaan, ya, data pekerjaan si calon nasabah tadi, ya, historinya kerja di mana kalau dia karyawan, ya, usahanya sudah berjalan berapa lama, usaha apa saja, ya, berapa lama usahanya, ya, kontak emergensinya, itu semua ada di form aplikasinya, ya. Jadi kontak emergensi itu wajib ada. Sewaktu-waktu kalau nasabah ditelepon, ya, dia tidak angkat teleponnya, bisa kita nelpon ke kontak emergensinya dia, ya. Jadi kontak emergensi itu keluarga yang tidak serumah, ya. Karena ditakutkan pada saat terjadi pada saat sudah menjadi nasabah, kontaknya tidak bisa dihubungi, ya. Makanya diperlukan kontak emergensi. Nah, kita kembali lagi di karakter, ya. Jadi untuk mencari atau menganalisa karakter suatu nasabah, ya, kita bisa langsung on the spot ke lapangan atau ke rumah nasabah atau ke tempat usaha nasabah, ya. Lebih bagusnya langsung ke rumah calon nasabahnya, ya. Bagaimana cara ngecek karakternya? Yang pertama, kita bisa ketemu dengan RT setempat, ya, RW setempat, ya, kelurahan. Itu bisa kita ngeceknya di situ, ya. Pak RT tahu enggak nasabah, jangan sebut calon nasabah, ya. Bilang saja misalkan si A yang mengajukan. Pak RT, maaf minta tolong mau bertanya sedikit mengenai si A. Misalkan namanya si A, ya. Mengenai keseharian si A bagaimana, Pak, ya? Orangnya bagaimana, Pak, ya? Bagus tidak? Orangnya baik tidak? Rajin tidak? Suka bantu orang tidak? Ataukah si A suka mabuk tidak? Si A suka judi tidak? Ya. Itu bisa kita tanyakan ke RT-nya, RW-nya, atau ke kelurahan. Tapi kalau belum juga dapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah, kalian juga bisa tanya ke tetangga calon nasabahnya, tetangga sebelah kiri, tetangga sebelah kanan, depan, belakang, ya. Kalian bisa tanya, bagaimana sih si Bapak A ini, ya, kesehariannya bagaimana, ya. Kalau misalkan ada yang bilang, oh si A bagus itu, setiap hari rajin sholat, setiap ada kegiatan-kegiatan di kelurahan dia selalu hadir, selalu nyumbang. Ya, berarti kan kita sudah bisa dapat informasi karakter nasabah itu bisa, oh positif ya, bagus nasabahnya. Sebaliknya, kalau kita dapatkan informasi negatif, ya, anggaplah ada yang mengatakan, waduh Pak, si A itu orangnya suka mabuk misalkan. Si A itu orangnya suka main judi misalkan, ya. Berarti kita sudah dapat informasi bahwa oh si A ini karakternya negatif, ya.
Kenapa kita anggap bahwa itu negatif? Karena kalau di perbankan ya, kita diminta untuk menghindari karakter nasabah yang suka main judi, yang suka berfoya-foya ya. Karena ditakutkan dananya tidak pada tempatnya ya. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai karakter atau cara ngecek karakter nasabah? Silakan Adik, kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya? Paham ya, jelas? Paham, Bu. Iya, Bu. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah, itu ada beberapa yang bisa ditempuh. Jadi yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan di awal, itu adalah salah satunya. Ya. Nah, kita bisa juga mendapatkan informasi mengenai karakter dengan melakukan atau meneliti riwayat hidup calon nasabah. Ya. Nah, bagaimana caranya kita meneliti atau mengetahui riwayat hidup calon nasabah? Kita kembali lagi di form aplikasi. Ya. Di form aplikasi, ya, di situ sudah disebutkan, ya, calon nasabahnya itu kerja di mana, ya, alamatnya di mana, kantor pertamanya di mana, kantor keduanya di mana, ataukah usahanya apa, usaha sebelumnya apa, dan sudah jalan berapa lama, itu bisa kita cocokkan. Ya. Itu bisa kita langsung OTS ke lapangan. Ataukah misalkan si nasabahnya menulisnya di situ, usaha saya sudah berjalan 2 tahun. Sebelumnya usaha saya usaha penjual galon misalkan. Sekarang usaha galon saya sudah jalan, saya buka usaha lagi, usaha barang campuran lainnya, atau pakaian misalkan. Itu bisa kita teliti, kita bisa cari tahu riwayatnya. Oh, si Bapak A ini sebelumnya usaha galon. Sudah jalan berapa lama ya? Apakah usahanya masih jalan atau tidak sampai saat ini? Siapa saja yang kelola? Apakah usahanya riwayatnya itu sebelumnya lancar atau sudah macet? Ya. Oke. Karena ada nasabah ya, biasanya menyebutkan dia punya usaha, tetapi usahanya itu ya usaha yang sudah tidak jalan lagi ya. Nanti pada saat disurvei barulah diadakan usaha itu. Berarti kan ada namanya usaha fiktif lagi, ya kan? Makanya kita perlu meneliti riwayat hidup calon nasabah ya. Mungkin dari awal kita teliti, kalau mau lebih teliti-telitinya untuk mengetahui riwayat hidup calon nasabah, mungkin pada saat kita interview langsung, pada saat kita wawancarai langsung, ya kita bisa tanya juga, Pak, dulu SD-nya di mana, SMP-nya di mana, ya. Kuliahnya di mana. Ya. Jadi tahu riwayatnya dari awal. Ya. Kita bisa mencocokkan pada saat OTS ke rumahnya ataupun ke keluarganya. Kemudian ada di poin B ya. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya. Ya. Jadi ini bisa kita lakukan OTS ya, kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah. Biasanya kalau kita turun langsung ke tempat usaha nasabah ya, kita biasanya bertemu dengan supplier, bayarnya ya. Jadi
suppliernya itu adalah tempat pengambilan barang si calon nasabah tadi atau si A misalkan. Biasanya kita ketemu juga dengan buyernya, pelanggannya. Kita bisa dapat informasi di situ, ya. Apalagi berkaitan dengan supplier nih, ya. Pada saat bertemu dengan suppliernya, apakah biasanya bisa minta nomor telepon supplier, ya, di mana tempat pengambilan barangnya, itu bisa kita cross check mengenai reputasi calon nasabah, ya. Anggaplah contoh, ya, si A ini selama ini ngordernya di toko BB misalkan, ya. Kita sebagai analis harus cross check ke toko BB. Benar enggak si A ini ngambil barang sama dia? Sistem pengambilan barangnya itu seperti apa? Pembayarannya seperti apa? Apakah dilakukan secara cash? Apakah dilakukan secara kredit? Kalau secara cash sebenarnya nggak masalah, berarti ya bisa saja dianggap karakternya bagus lah, ya, karena selalu membeli barang secara cash. Ada barang, ada uang. Tetapi kalau ternyata nasabahnya membeli barang secara kredit, ya, itu bisa kita cross check benar, ya, betul enggak sistem pembayarannya lancar? Gimana cara penagihannya ke Pak A, ya. Jadi kita bisa by phone, telepon suppliernya, ataukah pada saat OTS kita ketemu dengan si suppliernya tadi, langsung bisa konfirmasi, ya. Pak, saya mau kerjasama nih sama si A. Pak, gimana cara pengambilan barangnya, Pak ya? Kalau si A bagaimana caranya? Sistemnya kredit ya, ngambil barangnya. Nah, biasanya supplier jawab, iya sistemnya saya kasih kredit setiap bulan atau setiap minggu saya datang menagih, ya, ngambil barang lagi, bayar, ambil barang lagi. Kita tanya lagi, Pak, pada saat si A ngambil barang jatuh tempo itu bagaimana? Ya, pembayarannya lancar atau selalu nunda, Pak? Ya, kita bisa cari tahu tuh di situ karakter nasabah. Kalau suppliernya menjawabnya, oh bagus pembayarannya sih, Bapak A misalkan. Setiap jatuh tempo dia selalu bayar, tidak pernah dia undur-undur. Berarti kita sudah dapat informasi karakter yang bagus, positif, ya. Tetapi kalau supplier jawabnya, waduh Pak, Ibu, nggak usah nih ini lagi kerjasama. Ini saja notanya belum dibayar-bayar sampai sekarang, ya. Tidak pernah, setiap ditagih sedikit yang dikasih. Padahal barang kami habis terjual. Berarti kan sudah dapat informasi negatif. Kita sudah bisa simpulkan, ya, karakternya gimana. Tetapi kita juga jangan ngambil sampel cuma satu orang supplier atau satu orang supplier. Kalau bisa kita ngambilnya minimal 3. Jadi ada perbandingan, ya. Ada perbandingan. Kita bisa nyimpulkan, ya. Kalau misalkan suppliernya 2 orang mengatakan bagus, sedangkan yang satunya bilang jelek, berarti kan masih pertanyaan. Belum terlalu bisa kita simpulkan 2:1. Kalau kurang yakin, ngambil lagi sampel, masih ada enggak supplier atau tempat pengambilan barangnya? Minta lagi deh nomor teleponnya, ya. Minta nomor teleponnya. Ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, pada saat sudah ngambil sampel 3:1, ya, berarti sudah bisa kita simpulkan, oh positifnya 3, negatifnya 1. Karakternya bisalah kita ngambil kesimpulan bahwa karakter si A ini bagus, ya. Kemudian masuk di poin C, ya. Meminta bank to bank untuk informasi, ya. Nah, untuk ini kita bisa peroleh informasinya
melalui BI checking ya. Jadi di perbankan itu ada namanya BI checking ya. Sistem informasi debiturnya. Tetapi sekarang itu diganti menjadi SLIK OJK ya, sistem layanan informasi keuangan nasabah. Di situ nampak jelas di dalamnya di BI checking atau SLIK itu akan muncul ya informasi nasabah, namanya, alamat nasabah ya, tempat pengambilan kreditnya di mana saja, di bank-bank mana saja, di pembiayaan mana saja, itu akan muncul di situ. Kondisi pembayaran nasabah, apakah kondisi pembayarannya itu dalam kondisi lancarkah, menunggakkah, macetkah, itu akan tercantum di hasil SLIK OJK-nya. Ya. Jaminan yang dimasukkan apa-apa saja. Rumahkah, mobilkah, ya. Nomor kontrak perjanjian muncul juga, tanggal tanda tangan akadnya atau perjanjian kreditnya juga ada. Jadi semua informasi mengenai pinjaman atau fasilitas nasabah ada di BI checking atau di SLIK OJK. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Langsung bertanya aja ya. Oke, kemudian kita masuk di poin D ya. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debiturnya berada ya. Jadi kalau dia sebagai pedagang, sebagai punya usaha, itu mereka biasanya ada perkumpulan pengusaha-pengusaha misalkan ya. Kalau misalkan kita dapat informasi bahwa oh si A ini ikut asosiasi pedagang ini ya, itu bisa kita cross check ya, karakter nasabahnya bagaimana, kalau bisa kita cross check di ketua asosiasinya ya, gimana karakter si nasabah tersebut, baguskah selama ini, jelekkah ya. Oke. Kemudian di poin E, mencari informasi apakah calon nasabah atau calon debitur suka judi. Nah, ini tadi yang di penjelasan awal. Sama di poin F, apakah nasabah ini suka berfoya-foya? Ya. Jadi di perbankan itu, calon nasabah yang suka judi, yang suka berfoya-foya, itu memang diharuskan untuk dihindari. Ya. Tidak boleh kita membiayai nasabah yang suka judi dan hobi berfoya-foya. Ya. Pertanyaannya, kenapa ya dilarang? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kira-kira kita dilarang atau membatasi ya membiayai calon nasabah yang hobi berfoya-foya dan suka judi? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Kira-kira apa alasannya? Saya Bu Mutiara. Mutiara, oke, silahkan Dek Mutiara. Karena kan dia foya-foya begitu Bu. Jadi kalau kita sebagai yang memberi itu akan berpikir bagaimana caranya ke depannya orang ini nasabah ini akan mengganti uang yang telah dipinjam ke kita. Jadi kayak tidak apa istilahnya Bu, kayak tidak ada masanya untuk bisa ganti uang tak yang pinjam. Oke, baik Mutiara, makasih ya, bagus jawabannya. Ya, makasih. Yang lain ada yang bisa tanggapi lagi, yang bisa jawab? Selain dari Mutiara, ada lagi enggak yang bisa bantu? Ya, enggak ada? Oke, makasih ya Mutiara atas jawabannya. Ya, jawabannya bagus. Bagus. Ya, jadi tadi alasannya itu kenapa kita diharuskan ya menghindari atau tidak membiayai nasabah yang hobi berfoya-foya dan suka berjudi, itu tadi ya yang disebutkan Mutiara. Jangan sampai pada saat dana yang dicairkan itu dia memakai atau menggunakan dana tersebut untuk main judi.
untuk bikin pesta. Ya. Pada saat dia main judi, kalau dia dikalah, bagaimana pengembalian dengan kreditnya? Bagaimana dengan kewajibannya? Apakah bisa dibayar? Tentu tidak, ya. Karena uangnya sudah habis, sudah dipakai untuk main judi, sudah dipakai untuk main atau berfoya-foya, ya. Di mana dia ngambil untuk memenuhi kewajibannya, ya. Di dalam perbankan pun juga itu tidak boleh. Kenapa? Pada saat si nasabah tadi mengajukan kredit untuk dan tujuannya adalah anggaplah membeli barang dagangan, ya, itu sudah side streaming namanya. Sudah tidak sesuai dengan perjanjian di awal bahwa nasabah tadi pengajuan kredit untuk modal kerja, tetapi dana atau uang yang sudah cair itu digunakan untuk berjudi atau berfoya-foya. Jadi itu terjadi side streaming namanya, ya. Tidak sesuai dengan perjanjian. Kalau terjadi seperti itu, pihak bank lebih menyarankan si nasabah untuk segera melunasi pinjaman atau fasilitasnya. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Jelas ya, paham? Oke, kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, pada saat kita mau mengetahui pun karakter nasabah, itu bisa kita melakukan wawancara juga dengan calon debiturnya, ya. Nah, apa-apa saja juga yang perlu kita tahu, ya. Pertama, kita harus nilai, ya, social value-nya, ya. Kita harus tahu, oh, ini nasabah atau si A memiliki theoretical value, ada nilai teoritisnya, ada aesthetical value-nya, atau ada nilai keindahannya, boleh, ya. Ada economical value-nya, ya, ada nilai ekonominya, ada religious value, ada nilai keagamaannya, ya. Ada political value-nya, ada nilai politiknya. Poin ini, nilai ini, value ini harus seimbang, ya. Ini harus seimbang. Nasabah harus ada sosial value-nya, nilai sosialnya harus ada. Nilai keagamaan juga ada. Ya. Pada saat ya cuma 2 yang ada, ya, anggaplah pada saat kita habis interview, wawancara, wah ternyata si A ini nilai ekonominya dan nilai politiknya lebih besar dibanding dengan nilai sosialnya, estetikalnya, ya, religiusnya, teoretikalnya. 2 poin ini yang besar. Ekonominya aja dengan politiknya saja yang besar, ya. Biasanya kalau 2 poin ini yang lebih besar, itu karakternya belum bagus, ya. Dianggap belum bagus karakternya. Kenapa? Karena di dalam menganalisa karakter itu harus ke-6 poin ini harus seimbang, ya, harus seimbang. Oke. Kalau misalkan tidak seimbang, nah itu dia bahaya, ya. Makanya kita pintar-pintar menilai karakter seseorang dengan mengambil